Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mahasiswa semua. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang kuliah kita mengenai aplikasi bioteknologi di bidang pertanian, khususnya bagaimana bioteknologi berperan andil untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari suatu produk pertanian. Kuliah ini rencananya akan di-share secara online melalui kanal YouTube. Jadi mahasiswa dapat mempelajarinya di rumah. Semoga dengan adanya kuliah ini semua bisa memahami dengan baik aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Baik, kita mulai ya kita pada pekan pertama setelah ujian tengah semester. Bioteknologi memiliki arti yang sangat penting untuk membantu bagaimana memodifikasi suatu produk pertanian sehingga memiliki kandungan nutrisi yang diinginkan oleh masyarakat. Misalkan ada beberapa kandungan nutrisi yang tidak dimiliki oleh produk-produk pertanian seperti jagung atau kacang-kacangan. Produk pertanian ini tidak memiliki asam amino tertentu, misalkan lisin untuk jagung dan methionine dan cysteine untuk kacang-kacangan. Oleh karena itu, bioteknologi dapat berperan untuk memperbaiki kualitas ini sehingga akhirnya tanaman ini bisa menghasilkan asam-asam amino yang diinginkan. Begitu pula ketika ada keinginan bahwa lemak yang ada itu bisa dimodifikasi sehingga lebih banyak mengandung asam lemak yang tidak jenuh, maka bioteknologi bisa berperan untuk menyisipkan gen yang menjadi enzim yang dapat digunakan untuk memperbanyak rantai ganda dari asam lemak. Nanti dalam pertemuan ini kita akan diskusi tentang 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana bioteknologi berperan meningkatkan kandungan vitamin E atau alfa tocopherol pada suatu tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin E berperan penting sebagai antioksidan untuk mengatasi serangan dari radikal bebas, sehingga sangat penting untuk kita konsumsi untuk bisa menjaga kesehatan kita. Namun sayangnya vitamin E ini itu tidak banyak diproduksi oleh tanaman karena minimnya kandungan enzim metiltransferase atau enzim MT. Enzim MT sendiri merupakan enzim yang katalisis perubahan gamma tocopherol menjadi alfa tocopherol atau vitamin E. Enzim yang jumlahnya sedikit mengakibatkan jumlah vitaminnya atau alfa tocopherol menjadi sedikit pula. Oleh karena itu, bioteknologi hadir dengan cara bagaimana tanaman kemudian dimodifikasi sehingga gen dari metiltransferase yang diambil dari suatu organisme sinekosistis kemudian bisa disisipkan kepada plasmid, ya, misalkan ini plasmid, lalu ini gennya disisipkan, kemudian ditransformasi ke tanaman Arabidopsis dengan promotor secara spesifik terhadap biji yang dihasilkan dari tanaman wortel atau disumber dari tanaman wortel, maka kemudian terbukti bahwa tanaman ini mengandung produk atau menghasilkan produksi vitamin E yang 80 kali lebih tinggi dibanding Arabidopsis yang tidak direkayasa. Artinya apa? Artinya bioteknologi sangat membantu ketika digunakan untuk meningkatkan nutrisi, yaitu dalam hal ini adalah kandungan vitamin E. Ini adalah mekanisme untuk sintesis senyawa tocopherol yang diberi kotak berwarna biru itu adalah
pengubahan gamma tokoferol menjadi alfa tokoferol yang dibantu oleh enzim metiltransferase. Jadi ketika tanaman itu kemudian mengandung gen metiltransferase dan gen tersebut kemudian berekspresi menjadi protein metiltransferase atau enzim metiltransferase, maka harapannya gamma tokoferol itu bisa diubah menjadi alfa tokoferol sehingga akhirnya kandungan vitamin E menjadi lebih banyak. Yang kedua adalah bagaimana upaya bioteknologi untuk memperlambat pematangan buah atau mencegah kebusukan pada buah. Teknologi ini dikembangkan tahun 1996 yang dinamakan dengan teknologi antisense polygalacturonase. Intinya dalam teknologi ini adalah bahwa enzim polygalacturonase, yaitu suatu enzim yang menguraikan dinding sel, dihambat produksinya. Ketika enzim polygalacturonase dihambat produksinya, maka dinding sel dari buah tidak mudah rusak karena tidak ada enzim yang menguraikannya. Oleh karena itu, buah menjadi lebih awet dan dia tidak cepat busuk dan pematangannya pun menjadi bisa dikondisikan atau tidak mudah atau terlalu cepat matang. Harapannya apa? Ini akan memudahkan misalkan kita mengekspor ke luar negeri buah-buahan yang cepat busuk seperti tomat, pisang dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana DNA, suatu DNA yang mengandung gen polygalacturonase. Gen polygalacturonase yang berwarna merah muda itu jika diekspresikan menjadi messenger RNA, lalu kemudian diekspresikan kembali menjadi protein, maka protein enzim polygalacturonase ini akan mendegradasi dinding sel dari buah sehingga dinding sel menjadi cepat rusak, buah menjadi cepat busuk. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan secara bioteknologi adalah bagaimana kemudian memasangkan mRNA yang utasnya atau untainya tunggal dengan antisense-nya atau yang komplement, pasangan yang komplement. Misalkan nukleotida di mRNA-nya A, maka di antisennya ya T, C, di antisennya menjadi G. Ketika mRNA sudah berpasangan dengan antisense, maka kemudian menjadikan mRNA tersebut tidak mudah atau tidak dapat dibaca oleh ribosom, sehingga apa? Sehingga protein enzim pun tidak dihasilkan. Ketika protein enzim polygalacturonase tidak dihasilkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa buah yang direkayasa tidak cepat busuk karena tidak ada enzim yang mendegradasi dinding selnya, sehingga dia menjadi aman, ditahan lama, tidak cepat rusak. Teknologi ini bisa diaplikasikan juga untuk tanaman melon, stroberi, pisang, pepaya, dan seterusnya. Yang terakhir, kita akan diskusi tentang aplikasi bioteknologi untuk memberikan nutrisi tambahan pada beras. Nah, kita ketahui bahwa beras itu dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk dunia, 60%, sekitar 60% lebih penduduk dunia mengkonsumsi beras. Bahkan Asia mencapai 90% lebih. Oleh karena itu, ini bisa diupayakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yang khususnya adalah permasalahan malnutrisi atau kekurangan nutrisi, khususnya adalah vitamin A. Teknologi ini dimulai pada tahun 1982, bekerjasama dengan perusahaan di bidang pertanian untuk kemanusiaan. Jadi untuk tujuannya adalah untuk mengurangi anak-anak yang kekurangan vitamin A yang dapat berakibat fatal, misalkan sampai terjadi kanker, anemia, mudah terinfeksi, dan seterusnya, bahkan menghasilkan kematian yang jumlahnya bisa mencapai 9 juta per tahun. Bagaimana upaya yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merekayasa
tanaman padi sehingga tanaman padi kemudian bisa menghasilkan beta karoten atau provitamin A atau prekursor dari vitamin A. Sayangnya kita ketahui bersama bahwa tanaman padi itu tidak mengandung enzim-enzim yang berperan dalam biosintesis beta karoten atau prekursor vitamin A. Termasuk adalah enzim piton sintase, piton desaturase, beta karoten desaturase, likopen beta siklase. Ketidakberadaan enzim-enzim ini menyebabkan beras atau tanaman padi tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi beta karoten sehingga kalau dilihat dari warna berasnya pun warnanya putih. Nah, kemudian peneliti bioteknologi memberikan suatu solusi yaitu dengan mekanisme golden rice solution ya. Bagaimana caranya? Yaitu mensisipkan atau memasukkan gen-gen yang menyandikan protein enzim yang berperan dalam sintesis beta karoten. Jadi dengan penambahan gen-gen ini dalam padi, harapannya apa? Harapannya adalah jalur sintesis vitamin A menjadi terjadi. Akhirnya apa? Padi yang hasil rekayasa itu punya kemampuan untuk menghasilkan beta karoten. Sehingga kalau dia dari berasnya, dia akan berwarna kekuning-kuningan. Ini adalah contoh dari perbandingan beras yang biasa dengan beras yang golden rice. Dan ini sebelah kiri ada beras yang umum, yang biasa tanpa ada beta karoten. Sebelah tengah adalah beras golden rice generasi pertama dengan kandungan nutrisi beta karoten yang masih rendah. Kemudian yang paling kanan adalah golden rice generasi kedua dengan kandungan nutrisi vitamin A atau provitamin A atau beta karoten yang lebih tinggi. Untuk generasi pertama dikembangkan tahun 1999 dengan cara menyisipkan gen PSI. Gen PSI ini diambil dari tanaman bunga bakung. Kemudian juga disisipkan gen CRT1 yang diambil dari bakteri tanah yang namanya dengan Erwina uredifera. Nah, gen-gen ini kemudian disisipkan pada plasmid yang di situ terdapat promoter yang khusus untuk mengarahkan ekspresi enzim-enzim ini pada daerah endosperm atau daerah biji dari padi atau beras. Ternyata menurut hasil golden rice dengan generasi pertama ini, kandungan karotenoidnya atau beta karotennya hanya sekitar 0,4 mikrogram per gram sampai 1,2 mikrogram per gram. Oleh karena itu kemudian di tahun 2005 dikembangkan kembali atau diperbaiki yaitu dengan menggunakan sumber gen yang berbeda, PSI gen yang diambil dari jagung, karena jagung ternyata gennya ini mudah atau memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi ketika ditransformasikan ke tanaman monokotil seperti padi. Seperti kita pahami bersama bahwa tanaman monokotil ini sulit untuk direkayasa genetik dengan jalur transformasi menggunakan Agrobacterium tumefaciens karena ketidakmampuannya menghasilkan respon buka yang menghasilkan senyawa kimia acetosiringon dalam jumlah yang tinggi sehingga bakteri Agrobacterium tidak bisa menempel ke dalam luka di tanaman monokotil. Oleh karena itu diperlukan penambahan acetosiringon pada penelitian yang biasa dilakukan untuk transformasi tanaman transgenik pada kelompok monokotil. Nah, oleh karena itu sangat penting ketika kita mengetahui bahwa sumber-sumber gen ini punya tingkat efisiensi yang tinggi ketika dia ditransformasikan pada padi. Harapannya apa? Nanti ketika efisiensinya tinggi, banyak gen yang masuk ke dalam padi tersebut sehingga bisa terekspresikan menjadi protein yang diharapkan. Terbukti ternyata golden rice dengan metode ini beta karotennya bisa mengandung 23 kali lipat dibanding dengan generasi yang pertama. Apakah ini kemudian mencukupi angka kebutuhan harian dari anak-anak berusia 1-3 tahun? Ternyata iya, karena kebutuhan mereka sekitar 300 mikrogram.
Sedangkan dengan 72 gram berat kering dari Golden Rice yang kedua, dari generasi kedua itu, dia sudah mampu menyediakan 50% kebutuhan harian yang direkomendasikan untuk anak-anak. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.